Lebih dahulu pertanyaan yang telah datang melalui sosial media. Izin bacakan Bu ya. Assalamualaikum Bu ya. Tanda-tanda orang meninggal husnul khotimah masih bisa dilihat ketika sebelum mati saat sakaratul maut dan masih termasuk dalam kehidupan dunia. Tapi bagaimana kalau tanda-tanda yang tidak baik itu muncul setelah kematian orang tersebut? Contohnya kuburannya terbakar atau mayatnya dipenuhi belatung. Apakah itu masih bisa kita husnuzoni dengan husnul khotimah Bu ya? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selagi seorang hamba meninggal dalam keadaan dia beriman, muslim, hentikan untuk berprasangka buruk. Kalau masalah jenazah jadi belatung, jenazah kita semua akan jadi belatung. Yang bermasalah kita suka prasangka. Pertanda-tanda belum pasti. Tadi disampaikan pertanda meninggal sebelum wafat. Kenapa? Kalau tandanya apa? Dia meronta-ronta, apakah dia su'ul khotimah? Oh tidak. Siapa mengatakan meronta-ronta su'ul khotimah? Baginda menyebutkan inna sakaratil ma innal mauti lasakarat. Nabi menyebutkan sakaratul maut itu menyakitkan. Bahkan bisa saja itu menghapus dosa. Kenapa kita prasangka buruk? Pendidikan dari mana itu? Ada orang mukanya hitam setelah meninggal. Ternyata kalau itu orang medis kena jantung. Jangan biasa prasangka buruk kepada seseorang. Mungkin dia punya dosa di hari yang lalu, tapi di saat lahdoh sakaratul maut, waktu sakaratul maut bisa saja sudah dihapus. Bahkan baginda mengatakan ini itu sakarat maut. Nabi mengatakan sakarat maut sampai dikatakan Siti Aisyah, Nabi berkeringat. Keringat dingin sampai kalau diusap itu langsung mengering. Jangan biasa berprasangka. Sakarat maut saat-saat penghapus dosa bagi ahli iman. Sakit. Ada memang orang tiba-tiba tertidur, ada lain adalah. Apalagi yang seperti itu nggak boleh suudon lagi. Yang kelihatan meronta dan sebagainya, nggak boleh kita suudon. Tadi melihat sebelum meninggal terlihat tanda-tandanya. Bukan, jangan bicara tentang tanda-tanda. Makanya kalau orang ingin memandikan mayit harus orang yang amanat. Karena kadang melihat sesuatu yang akhirnya karena dia mulutnya kotor berkomentar yang jelek, menggunjing orang yang meninggal dunia dosa. Dia minta maaf kemana? Ada belatungnya, karena dia inapkan terlalu lama. Diinapkan terlalu lama. Mungkin ada perjalanan dan sebagainya. Jangan. Kalau masalah tubuh kita ini akan menjadi busuk, semua akan busuk. Tiba-tiba ada pengecualian orang-orang yang dijaga oleh Allah. Ini babnya beda. Bukan berarti yang tubuhnya busuk, hilang, hancur, lalu dia di neraka. Enggak. Jadi tolonglah jangan biasa berprasangka buruk kepada orang telah meninggal dunia. Di saat meninggal melihat dia sakit dan sebagainya. Mungkin kita melihat seorang alim besar yang luar biasa. Tapi kenapa meninggalnya kok merasa sakit? Oh bukan berarti dia su'ul khotimah. Dari mana rumus su'ul khotimah merasakan sakit waktu sakaratul maut? Sakaratul maut itu belum meninggal. Bukankah kaidah orang beriman adalah semua sakit yang dirasakan seseorang sebelum meninggal akan jadi pahala dan penghapus dosa? Mana rumus itu dilupakan? Kita tuh tidak tahu, berguru, kita belajar sering suudon sama orang. Bahaya. Orang meninggal dunia bukan kita beristighfar, minta ampun, doain, mengamati. Ini ada tanda-tandanya. Kayak su'ul khotimah ini. Ini model apa orang begini? Mungkin sekali Anda akan menemukan seorang yang ternyata meninggalnya adalah begitu meronta-ronta dan sebagainya. Apalagi mohon maaf, jika sakitnya sakit yang sakit dalam seperti kanker dan sebagainya. Oh, dia menahan sakit yang sangat. Sementara sakit kanker itu sakit di dalam. Dalam itu termasuk namanya batan. Ulama mengatakan sakit dari dalam mati syahid. Anda suudon. Dia sampai diikat. Saya melihat orang kena kanker sampai diikat tangannya. Karena tidak kuat merasakan sakit. Diikat sampai ronta-ronta. Sakit. Sementara itu diampuni, diangkat derajatnya oleh Allah. Tak taunya kita punya lesan busuk. Hati kotor, prasangka. Kasihan meninggalnya. Lakukan banding. Oh kalau dia matinya langsung sep. Kalau ada orang mati sep, alhamdulillah. Dia tidak menemukan sakaratul maut. Dan semoga sudah diampuni. Kalau ada orang menemukan meninggal dalam keadaan sakit seperti itu,
Sebetulnya itu antara 3 pengangkatan derajat, pengampunan dosa, atau karena Allah ingin menyiapkan pahala. Allah akan menyiapkan pahala. Tolong ya, jangan biasa dengan prasangka. Adapun adanya kotoran dan sebagainya, belatung dan sebagainya. Ini karena sering nonton film hikayat-hikayat begitu itu. Biasanya, wah ini orang meninggal dunia begini dan sebagainya. Termasuk mungkin ada seorang dulu pezina, kemudian meninggal dunia. Baunya tidak enak, dihubung-hubungkan. Bisa jadi karena Allah ingin menghapus dosanya dengan orang-orang ini karena menggunjing, digunjing. Oh pezina, baunya enggak enak, astagfirullah, pezina, baunya enggak enak. 6 orang sudah habis dosanya. Yang 6 orang neraka dia. Zina masa lalu, dia sudah tobat, meninggal. Ya, tolong jangan biasa membaca-baca. Jangan jadi peramalan, menduga-duga nggak ada. Khusnudon. Kalau orang meninggal dunia, khusnudon. Ya, khusnudon selagi dia ahli iman, ahli la ilaha illallah, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu ya. Jangan sampai termasuk, mohon maaf jika ada orang yang mungkin terlihat dia adalah berada di tempat yang tidak baik. Belum tentu dia ingin melakukan ketidakbaikan. Ini Ustadz matinya di tempat mabuk, di tempat pelacuran. Tanya apa? Dipukuli di situ. Ngapain ada di situ? Ya, ya bisa jadi adalah nyari temannya, saudaranya, lalu kebawa ke situ. Dan jangan biasa berprasangka buruk. Naudzubillah ya. Jaga hati. Apalagi orang yang telah meninggal dunia. Nggak boleh digunjing juga. Kembali kepada, kalau kita memandikan orang meninggal, hendaknya orang yang amanat. Sebab orang meninggal dunia kan dimandikan. Sering terlihat mungkin ada ciri apa namanya? Kan ada tanda apa kalau orang nyebutnya? Ada hitam di mana, ini itu kan selama hidupnya tidak pernah kelihatan, dia malu. Kalau meninggal dunia tidak bisa menutupi lagi dia. Aku yang ngomong, itunya hitam. Itu ini. Wah, ini adalah naudzubillah. Ada orang-orang mandikan seperti itu, Masya Allah. Maka memandikan hati-hati, jangan menggunjing, jangan ngomongin. Kalau mandikan, pastikan. Di samping itu memang kita tidak boleh melihat auratnya. Ada bagian yang boleh dibuka, tapi kelihatan suatu yang kalau waktu hidup kelihatan dia malu. Setelah meninggal dunia, kita tidak bisa menutupi lagi. Tapi dasar mulutnya yang memandikan kotor, astagfirullah, jadi gitu ya, Allah. Jaga lisan. Menggunjing kok udah habis-habisnya orang hidup digunjing, sampai orang mati digunjing. Mau apa kita ini? Ya, jangan biasa membaca-baca alamat-alamat meninggal dunia, husnul khotimah. Berbuat baiklah agar Anda husnul khotimah. Selesai. Nggak usah nilai bagaimana orang meninggal. Adapun yang pernah kita baca dalam buku-buku, ada orang meninggal dunia dengan ciri. Ini adalah tidak bisa dipukul rata. Mungkin ada orang yang diberi oleh Allah ilham mengetahui, tapi nggak bisa dipukul rata. Sakaratul maut sakit. Nabi mengatakan innal lil mauti la sakarat, la ilaha illallah, innal lil mauti la sakarat, innal lil mauti la sakarat. Itu saja. Semoga Allah menjaga lisan kita dan berikan pada kita husnul khotimah. Allah alam. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.